Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah Fatshop untuk chapter 1041. Di sini sudah ada beberapa poin penting yang muncul. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Komurasaki. Judul ini berkaitan dengan pengungkapan identitas asli Komurasaki di hadapan Orochi. Lanjut, untuk covernya menunjukkan tentang Germa Double Six, yaitu di sini Puding sedang memukul Niji dan Yonji karena keduanya sudah mengejek Sanji. Oke, langsung gas ke ceritanya. Bagian awal chapter ini menunjukkan sosok Momonosuke. Di sini dia mengatakan bahwa ayahnya telah merobek salah satu bagian dari jurnalnya. Dan bagian yang dirobek oleh Oden itu berisi informasi tentang Love Tale. Ya, tentu Oden menyadari bahwa jurnalnya bisa saja jatuh ke tangan yang salah, misalnya Kaido atau Orochi. Dan tentu akan sangat berbahaya jika musuh bisa tahu hal-hal penting tentang Love Tale. Lalu Mimin merasa jika Momonosuke bisa bicara dengan Zunisa yang merupakan saksi hidup kejadian 800 tahun lalu, mungkinkah Momonosuke sudah tahu mengenai rahasia abad kekosongan? Ya, rasanya ada kemungkinan bahwa Momonosuke sudah tahu tentang hal itu. Lanjut, kita langsung beralih ke lokasi Orochi. Sebelumnya Orochi terguling karena efek guncangan yang ditimbulkan oleh pertarungan Kid dan Love versus Big Mom. Dan ternyata pada chapter ini Orochi terperangkap dalam puing-puing bangunan yang runtuh. Belum dijelaskan sih Orochi ini terluka parah atau tidak. Tapi di sini ada hal mengejutkan, yaitu Komurasaki telah mengungkapkan jati dirinya di hadapan Orochi. Ya, tentu Orochi sangat terkejut setelah tahu bahwa Komurasaki itu sebenarnya adalah Yori Kozuki, anak dari Oden Kozuki. Dan setelah jati diri Komurasaki terungkap, rasanya akhir hayat Orochi sudah hampir tiba. Entah Yori yang akan menghabisi Orochi sendiri ataukah Kyoshiro benar-benar akan muncul dan menghabisi Orochi di sini. Tapi Mimin rasa Yori sudah melakukan suatu hal kepada Orochi bersamaan dengan guncangan yang terjadi, hingga posisi Orochi bisa jadi terjepit dan tak bisa keluar. Dan Yori pun memutuskan untuk menunjukkan jati dirinya saat Orochi tak berdaya seperti itu. Ya, kita tunggu aja apa yang akan dilakukan Yori selanjutnya. Oke, lanjut lagi, kita beralih kepada para CP0. Di sini mereka belum berhasil mendapatkan Nico Robin. Tapi tiba-tiba muncul sebuah perintah baru lagi, yaitu Luffy si topi jerami harus segera dilenyapkan. Ya, dengan ini tugas para CP0 jadi semakin berat karena mereka punya 3 tugas utama. Pertama, menangkap Nico Robin, kedua, mengambil alih Wano secara paksa, dan ketiga, menghabisi Luffy. Tampaknya arti kemunculan poster Luffy di hadapan Im Sama sudah mulai terlihat, bahwa Luffy adalah salah satu orang yang harus dilenyapkan dari dunia ini. Dan jika hal itu benar, maka 2 orang lainnya juga harus dilenyapkan, yaitu Shirahoshi dan Kurohige. Lalu Mimin malah merasa jika ketiga orang itu akan punya peran penting masing-masing dalam menghancurkan Im Sama. Iya, menarik untuk dinantikan. Kemudian diperlihatkan beberapa kondisi dari karakter lain dan juga kondisi terakhir di Onigashima, yaitu mengenai Jinbe, Zoro, dan timnya Usopp. Nah, Mimin sangat penasaran sih bagaimana kondisi terkini Zoro, karena sebelumnya kan Zoro sudah jatuh karena efek pertarungan Kid dan Love versus Big Mom. Tapi sayang di Fatshop ini belum dijelaskan bagaimana kondisi terkini Zoro. Ya, mungkin di full shopnya nanti kita akan tahu bagaimana keadaan Zoro saat ini. Yo, selanjut kali ini kita langsung menuju ke atap Onigashima, lokasi pertarungan Luffy versus Kaido. Di sini muncul sedikit adegan flashback mengenai Kaido dan Big Mom. Ya, mungkin Kaido sudah menyadari bahwa Big Mom sudah kalah, sehingga dia mengingat suatu hal tentangnya. Flashback itu menceritakan ketika Kaido pertama kali bertemu dengan Big Mom. Usia Kaido saat itu adalah 15 tahun. Nah, momen itu mungkin ketika Big Mom dan Kaido bertemu di dalam bajak laut Rocks. Nah, pada usia 15 tahun, Kaido masih belum jadi apa-apa.
dia masih jadi kru magang di dalam bajak laut Rocks. Sementara Big Mom sendiri sudah menjadi salah satu kru bajak laut Rocks yang punya kekuatan hebat. Ya, Big Mom ini memang lebih senior daripada Kaido. Lalu pada flashbacknya, Kaido mengingat perkataan Big Mom. Big Mom berkata, "Aku adalah Lin Lin, wanita yang akan menjadi raja lautan." Nah, di sini Big Mom mengatakan sesuatu tentang raja, tapi bukan raja bajak laut, melainkan raja lautan. Mimin rasa sih terdapat perbedaan mengenai hal itu, yang mana raja bajak laut adalah orang yang berhasil mencapai Laftel, dan raja lautan adalah orang yang menguasai lautan, yang menjadikan lautan sebagai bagian dari wilayah kerajaannya. Oke, lanjut, flashback singkat pun berakhir, lalu diperlihatkanlah sosok Luffy yang akhirnya sudah menggunakan wujud Gear 4 dalam pertarungannya ini. Kali ini Luffy menggunakan Gear 4 mode Snake Man, dan Luffy pun menggunakan sebuah teknik baru untuk menggempur Kaido. Teknik itu bernama Gomu Gomu no Hydra. Nah, mantap sih namanya, tapi bentuk teknik itu belum diperlihatkan. Namun jika melihat namanya Hydra yang punya banyak kepala, seharusnya pukulan Luffy itu adalah jenis pukulan beruntun, yang merupakan gabungan dari Gomu Gomu no Catling Gun dengan Gomu Gomu no King Cobra. Dan mungkin saja Luffy sudah menambahkan Hausoku Haki pada teknik barunya itu. Lalu setelah menyerang Kaido, Luffy pun berkata, "Aku tak akan berhenti untuk menyerangmu hingga kau kehabisan tenaga, dan aku pasti akan menendangmu keluar dari Wano Kuni." Ya, mantap, semangat yang luar biasa dari Bakasencho Luffy. Ya, mudah-mudahan Luffy tak kehabisan haki lebih dulu sih setelah memutuskan untuk menggunakan Gear 4. Nah, mari kita tunggu aksi Luffy selanjutnya. Dan sampai di sini aja Fatshop kali ini ya. Seperti biasa untuk versi lengkapnya mungkin akan Mimin upload pada versi full shop. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!